Hai Sobat Alindo Nusantara. Sebelum kita memulai cerita ini, kami doakan semoga sobat-sobat yang mendengarkan cerita ini diberikan kebahagiaan, kemuliaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Carilah posisi nyaman dan santai, agar sobat bisa mendengarkan dengan rileks. Baiklah, kita mulai ceritanya sekarang. Selamat mendengarkan. Asal mula Minangkabau. Cerita ini diangkat dari cerita rakyat di Sumatera Barat zaman dahulu kala. Ada sebuah kerajaan bernama Pagaruyung. Raja Pagaruyung adalah seorang pemimpin yang arif dan adil. Suatu hari, terdengar kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang kerajaan Pagaruyung. Pasukan kerajaan Majapahit mulai berdatangan dan berdiam di daerah perbatasan untuk mengatur strategi merebut kerajaan yang aman dan terteram itu. Raja Pagaruyung mengumpulkan para hulu balang dan panglima perang untuk berunding. Aku mengumpulkan kalian untuk membicarakan langkah yang akan kita tempuh dalam menghadapi pasukan kerajaan Majapahit. Saat ini, mereka sudah berada di perbatasan dan siap menyerang. Bagaimana menurut kalian? Kata sang raja. Paduka, kita tidak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun peperangan akan merugikan rakyat kita sendiri. Kata penasihat raja, aku setuju. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka tanpa harus membuat rakyat sengsara. Ujar raja. Paduka, lebih baik kita ajak mereka berunding dan meminta mereka untuk meninggalkan kerajaan ini. Jika dengan cara berunding ternyata tidak menyelesaikan masalah, kita tantang mereka untuk adu kerbau. Kata panglima perang. Raja setuju dengan pendapat panglima perang. Lalu, mereka mulai menyusun rencana. Raja memerintahkan putrinya, Datuk Tante Joggerhano, untuk pergi ke perbatasan. Datuk Tante Joggerhano adalah seorang gadis yang mempunyai tata kesma yang tinggi dan lembut hati. Sebelum pergi, ia mendandani gadis-gadis dan dayang-dayang yang akan menemaninya. Di perbatasan, Datuk Tante Joggerhano mendekati kemah-kemah pasukan kerajaan Majapahit. Selamat datang tuan-tuan yang baik. Kami diutus oleh raja untuk menyambut tuan semua. Jika tuan-tuan berkenan, raja ingin mengundang tuan-tuan semua ke istana. Namun sebelum itu, silakan cicipi makanan-makanan yang sudah kami bawa, kata Datuk Tante Joggerhano. Pasukan kerajaan Majapahit merasa senang sekaligus heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan perang kerajaan Pagaruyung. Tetapi ternyata disambut oleh gadis-gadis cantik yang ramah dan makanan yang enak-enak. Usai menikmati santapan lezat itu, pasukan kerajaan Majapahit diantar menuju istana menemui raja. Raja Pagaruyung menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang di kerajaan kami. Tuan-tuan, jika boleh kami tahu, apakah tujuan tuan semua datang ke sini? Kami mendapatkan tugas untuk merebut kerajaan Pagaruyung. Tak salah seorang prajurit Majapahit. Saya mengerti. Baiklah, bagaimana kalau peperangan kita ganti saja dengan adu kerbau? Siapa yang kerbaunya menang, ia boleh berkuasa di kerajaan ini. Jar Raja Pagaruyung. Prajurit-prajurit kerajaan Majapahit setuju. Lalu, mereka menyiapkan seekor kerbau yang sangat besar dan kuat untuk diadu dengan kerbau dari kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu dengan ibunya. Anak kerbau itu sengaja dipisahkan dari induknya selama 3 hari, sehingga anak kerbau itu tidak bisa menyusu pada induknya dan menjadi haus. Lalu, di mulut anak kerbau itu dipasang sebuah besi yang berbentuk kerucut dan sangat runcing. Hari yang ditentukan pun tiba. Kerbau-kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang besar dan kuat. Kalahkan saja kerbau kecil itu, teriak para prajurit kerajaan Majapahit dari pinggir gelanggang. Kerbau aduan kerajaan Majapahit terlihat beringas menyerang lawannya, si kerbau kecil. Sementara itu, anak kerbau milik kerajaan Pagaruyung segera mengejar kerbau besar itu untuk menyusu. Rupanya,
Ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah ibunya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau iawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka. Karena luka yang semakin banyak, kerbau kerajaan Majapahit pun tersungkur dan mati. Manangkabau, Manangkabau, teriak rakyat Pagaruyung dengan gembira. Pasukan kerajaan Majapahit diizinkan untuk kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa peperangan. Sementara itu, berita kemenangan kerbau kerajaan Pagaruyung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Manangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti menang kerbau. Akhirnya, daerah itu dikenal dengan sebutan Manangkabau yang lama-kelamaan menjadi Minangkabau. Pesan moral dari cerita rakyat Sumatera Barat asal-usul Minangkabau adalah kejahatan tidak harus dihadapi dengan kejahatan. Jangan pernah mempertaruhkan sesuatu dengan cara berjudi. Judi hanya akan merugikanmu. Sekianlah cerita rakyat yang ada di Nusantara. Dan nantikan cerita-cerita rakyat lainnya. Jangan lupa dukung terus channel Alindo Nusantara ini, dan bagikan ke sahabat-sahabat, atau ke putra-putri kesayangan Anda. Rahayu 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 Sagung Dumadi.